Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, surat Roma adalah surat yang ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Roma. Walaupun jemaat atau orang-orang percaya di Roma bukanlah hasil dari pemberitaan Paulus, namun Paulus memiliki kerinduan untuk pergi ke Roma atau ke Italia untuk memberitakan Injil ke sana. Namun Paulus belum memiliki kesempatan ke sana. Itu sebabnya ia menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Roma, supaya kalau satu waktu ia pergi ke Roma, mereka bisa membantu Paulus dalam pemberitaan Injil baik di Roma maupun menuju ke Spanyol. Karena Paulus punya rencana pelayanan misi yang luar biasa. Dari Roma atau Italia, ia berencana memberitakan Injil di Spanyol. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memiliki kerinduan yang luar biasa untuk terus membagikan Injil kepada semua orang. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ayat 14 di ayat sebelum ayat yang kita baca, Paulus berkata begini, "Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma." Paulus berkata, ia berutang. Ia berutang kepada orang Romawi, kepada orang Yunani, kepada orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Paulus berkata, aku berutang. Utangnya apa Bapak Ibu sekalian? Utangnya Paulus harus memberitakan Injil. Paulus berutang. Dan itu sebabnya ia harus melunasi utangnya. Bagi Paulus, pemberitaan Injil itu adalah sebuah utang. Itu sebabnya ia harus melakukan itu. Makanya di surat yang lain, surat Korintus, Paulus berkata begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini rasul yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memiliki kerinduan yang sungguh luar biasa dalam pemberitaan Injil ini? Kenapa ia menganggap pemberitaan Injil ini sebuah utang yang harus dibayar oleh Paulus? Mengapa ia memasukkan dirinya ke dalam sebuah pernyataan yang luar biasa? Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat yang ke-16 di sini dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini Bapak Ibu sekalian yang membuat Paulus merasa berutang dengan Injil itu. Karena ia menemukan di dalam Injil itu sesuatu yang luar biasa. Makanya Paulus membangun keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat di dalam Injil. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan begini, dalam terjemahan asli bahasa Yunaninya, ayat 16 ini berbunyi begini bagian A. Sebab aku tidak malu karena Injil. Bapak Ibu perhatikan terjemahan ayat 16. Sebab aku tidak malu karena Injil. Itu yang membuat Paulus begitu yakin, membangun sebuah keyakinan yang kokoh di dalam Injil itu. Sehingga ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia harus memberitakan Injil. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Paulus temukan di dalam Injil?
Atau apa sebenarnya Injil itu? Kalau kata Injil sendiri, Bapak Ibu, itu artinya kabar baik. Evangelion, kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira. Itu arti Injil. Kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita itu isinya apa? Inti dari pemberitaan Injil itu adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, inti pemberitaan Injil itu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu inti dari Injil. Jadi ketika Paulus rindu untuk memberitakan Injil, berarti yang dia mau deklarasikan itu adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang Paulus mau deklarasikan. Sehingga ia katakan, aku tidak malu karena Injil. Dan aku membangun keyakinanku yang kuat, yang kokoh di dalam Injil itu. Karena aku telah menemukan sesuatu di dalamnya. Apa yang Paulus temukan di dalam Injil? Bapak Ibu sekalian, ayat 16 bagian B dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Yang Paulus temukan di dalam Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada keselamatan di luar Injil ini. Karena dengan jelas Rasul Paulus katakan di sini, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Di dalam Injil, di dalam Kristus itulah saya dan saudara menemukan kekuatan yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu yang membuat Paulus begitu yakin. Ia membangun keyakinan yang kokoh di dalam kekuatan Allah yang menyelamatkan ini. Makanya setiap pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, ia memberitakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ia memberitakan Kristus yang menyelamatkan orang dari dosa. Berita pengampunan dosa, berita pertobatan disampaikan kepada segala bangsa. Itu yang diberitakan di dalam Injil yang disampaikan oleh Paulus. Karena Paulus telah menemukan bahwa di dalam Injil itu, di dalam Kristus itu, ia menemukan kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Tidak ada kekuatan keselamatan yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara selain di dalam berita Injil ini. Selain di dalam Kristus yang diberitakan oleh Paulus dan semua rasul-rasul yang ada. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Mengapa disebut pertama-tama orang Yahudi dan berikutnya orang Yunani? Ya, seperti di sini ada urutan yang harus diselamatkan, orang Yahudi duluan, kemudian orang Yunani dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya dan saudara membaca seluruh isi Alkitab, Tuhan Yesus berkata begini, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Amin Bapak Ibu. Amin. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yang dia maksudkan di situ adalah Kristus yang menyelamatkan semua orang itu berasal dari Israel, berasal dari Yahudi. Dan memang benar, janji Allah, janji keselamatan Allah
bagi semua orang, dimulai dari Israel, dari orang Yahudi. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, dikatakan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Pertanyaannya, siapa keturunan Abraham yang akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa? Siapa Bapak Ibu? Kristus. Dia Yesus. Amin. Karena di situ dikatakan bukan keturunan-keturunan, tapi keturunanmu, menunjuk kepada satu orang, yaitu Yesus, yang adalah keturunan Abraham, yang menjadi berkat bagi semua bangsa. Jadi semua orang di bawah kolong langit yang percaya kepada keturunan Abraham, yaitu Kristus, dia selamat. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebab janji berkat itu ditujukan kepada Abraham, leluhur orang Israel, orang Yahudi. Makanya dikatakan, Paulus juga menyebut pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Orang Yunani ini sebenarnya mewakili bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Makanya orang Yahudi, Paulus mengatakan sebagai pohon zaitun asli. Pohon zaitun asli, dan orang-orang bukan Yahudi itu pohon zaitun liar. Jadi saya dan saudara ibarat dicangkok, ditempel pada pohon zaitun asli itu, supaya saya dan saudara mendapatkan sumber hidup dari sana, supaya kita mendapatkan keselamatan dari sana. Kalau Bapak Ibu baca surat Paulus di dalam surat Roma ini yang ditulis oleh Paulus, pasal-pasal berikutnya kita akan mengerti pemahaman Paulus soal bagaimana bangsa-bangsa lain dicangkok kepada Israel, supaya kita mendapatkan bagian atau berkat Abraham di sana. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menemukan di dalam Injil itu kekuatan yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, dan bahkan semua orang. Artinya begini, bahwa di dalam Kristus atau Yesus Kristus itu bukan hanya Tuhan orang Yahudi. Amin. Yesus Kristus itu Tuhan semua orang. Yesus Kristus itu juru selamat semua orang. Bukan hanya juru selamat saya dan saudara, Yesus itu juru selamat semua umat manusia. Itu sebabnya ini yang menjadi tugas kita, supaya semua orang tahu bahwa di dalam Injil, di dalam Kristus ada keselamatan bagi semua orang. Sebab kadang-kadang kita terlalu Bapak Ibu, menutup diri dan berkata Yesus Kristus itu juru selamat orang Kristen. Bukan. Yesus Kristus itu juru selamat semua umat manusia di bawah kolong langit ini. Yesus Tuhan dari semua orang, bukan hanya Tuhan orang Kristen saja. Kadang-kadang kita batasi Tuhan Yesus, kita kurung Tuhan Yesus dalam gereja, seolah-olah Tuhan Yesus adalah Tuhan orang gereja saja. Tidak Bapak Ibu sekalian, Kristus itu Tuhan dari semua orang. Amin. Makanya berita Injil harus disampaikan kepada semua orang yang belum dengar Kristus. Karena ketika Injil disampaikan, ada kekuatan Allah yang bekerja di sana untuk menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan. Makanya di dalam berita itu ada kekuatan Allah. Bapak Ibu sekalian, Paulus berkata, aku tidak malu. Aku tidak malu memberitakan Injil. Ada di sini yang malu memberitakan Injil Bapak Ibu sekalian, yang malu bersaksi, yang malu menyatakan identitasnya sebagai anak Tuhan. Ada yang tidak mau mengaku, kamu orang Kristen atau bukan. Ada yang tidak mengaku sebagai Kristen. Ada yang malu karena Tuhan di sini. Ada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang malu, saya baca ayat ini bagi Bapak Ibu sekalian. Markus 8 ayat 38 bilang begini. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini,
Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kalau kita malu bersaksi tentang Yesus, nanti Tuhan Yesus juga malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya yang diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Coba bilang sama teman di samping kiri kanan, jangan malu bersaksi. Iya. Jangan malu bersaksi. Karena nanti Tuhan juga malu lihat kita. Identitas saya dan saudara harus dinyatakan sebagai anak Tuhan. Jangan malu bersaksi. Apalagi mempermalukan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan bilang, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Akan malu karena orang itu. Kalau jujur, kadang-kadang kita mempermalukan Tuhan juga. Betul tidak Bapak Ibu? Dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita kadang mempermalukan Tuhan dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, dengan gaya hidup kita, dan lain sebagainya. Tapi Paulus bilang, aku tidak malu karena Injil. Aku tidak malu bersaksi. Sebab yang malu bersaksi sama dengan mempermalukan Tuhan. Dan kalau Tuhan datang, dia lihat, Tuhan malu juga dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini teguran yang sepertinya keras bagi kita. Tapi mau tidak mau ini harus disampaikan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani menunjukkan identitas kita, yang berani tampil beda di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah komunitas, dimanapun saya dan saudara berada. Amin Bapak Ibu. Amin. Berani berbeda di tengah-tengah berani Bapak Ibu. Berani bersinar di tengah-tengah kegelapan atau ikut gelap? Harus berani berbeda. Iya. Jadi ketika saya dan saudara berada di tempat gelap, kita harus berani menampilkan terang. Harus berani bersaksi tentang Kristus di sana. Bersaksi tentang Yesus di sana. Jangan malu. Ada orang yang bilang, kakak saya malu bersaksi. Saya sudah bersaksi ulang-ulang tapi tidak bertobat-bertobat. Dengar Bapak Ibu, masalah bertobat itu bukan urusan kita. Amin. Itu urusan Tuhan, itu urusan Roh Kudus. Urusan kita atau tugas kita bersaksi saja. Bersaksi saja. Masalah orang percaya atau tidak, terima Tuhan atau tidak, bukan urusan saya dan saudara. Itu masalah jamahan Roh Kudus. Kalau hatinya dijamah Roh Kudus, tidak perlu kita omong banyak. Pasti dia percaya Tuhan dan sungguh-sungguh. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi bersaksi saja, jangan malu. Kita sudah malu duluan sebelum bersaksi. Nah ini repot. Makanya Bapak Ibu, kenapa gereja itu ada ruangan kesaksian? Sebenarnya untuk melatih jemaat menjadi saksi di luar. Banyak sekarang gereja, apalagi kan kita gereja aliran Pentakosta karismatik, selalu memberi ruangan kesaksian di gereja-gereja. Banyak gereja sekarang tidak lagi memberikan ruangan kesaksian. Tapi sebenarnya itu ruangan kesaksian berfungsi untuk melatih jemaat, untuk mereka menjadi saksi di luar. Kalau di dalam saja sudah berani bersaksi, apalagi di luar. Amin. Jadi kalau dipersilakan bersaksi dari pemimpin pujian, kalau ada dorongan Roh Kudus untuk bersaksi, bersaksi saja Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi ada yang mau bersaksi minggu depan? Bersaksi saja Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu baik. Kesaksian ibu tadi luar biasa, Tuhan itu baik. Dia hanya mau berkata Tuhan itu baik. Alasan Tuhan itu baik ini. Jelas kesaksiannya. Luar biasa. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan yang butuh kesaksian. Saya dan saudara yang sudah percaya Tuhan butuh kesaksian. Kesaksian itu untuk apa?
untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin itu masalahnya, tapi paling tidak ketika kita berhadapan dengan masalah yang berbeda, kita bisa belajar bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa Paulus tidak malu bersaksi? Dalam ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Di dalam Injil itu ada kebenaran Allah yang dinyatakan bagi saya dan saudara. Kristus itu kebenaran Allah yang dinyatakan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca ayat 20, ya, ayat 20 dikatakan begini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikirannya dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Allah itu tidak bisa dikenal, kebenarannya tidak bisa dikenal. Tapi ketika Kristus datang, Dia menyatakan kebenaran Allah bagi kita. Amin. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Injil diberitakan untuk menyatakan kebenaran bagi saya dan saudara. Dan Paulus menemukan kebenaran itu di dalam Injil. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Dan siapa yang percaya kepada kebenaran itu dikatakan mereka akan hidup oleh kebenaran itu. Makanya di dalam ayat ini dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Kenapa saya dan saudara menjadi benar? Karena kita percaya kepada kebenaran Injil itu, sehingga kita dibenarkan oleh kebenaran itu. Sebab kalau bicara benar, saya dan saudara ini bukan orang benar. Betul tidak Bapak Ibu? Amin. Betul, kita bukan orang benar. Kita ini orang berdosa. Tapi Alkitab mengatakan saya dan saudara dibenarkan. Mengerti kata dibenarkan? Dibenarkan artinya bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan. Ada yang dibenarkan, saya dan saudara dibenarkan. Kalau kita dibenarkan berarti siapa yang disalahkan? Pasti ada kan? Siapa yang disalahkan? Kristus dianggap sebagai orang yang disalahkan, sehingga Ia mati di salib, sehingga saya dan saudara yang berdosa ini dibenarkan. Kita dijadikan benar, bukan karena kita orang benar, tapi karena kita dijadikan benar, sehingga saya dan saudara menjadi orang benar sekarang. Karena ada yang disalahkan supaya kita benar, dan Kristuslah yang telah menanggung kesalahan kita, sehingga saya dan saudara menjadi benar. Kasih ingat teman di samping kiri kanan, kamu sekarang orang benar. Iya. Makanya ini yang disebut dengan kasih karunia. Ini yang disebut dengan kasih karunia dalam istilah Alkitab. Kasih karunia artinya sesuatu yang tidak layak saya dan saudara terima, tapi kita menerimanya. Kita tidak layak. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Di satu persidangan, ketika jaksa penuntut umum menuntut, contoh, Lipus kau bersalah 10 tahun atau hukuman mati karena membunuh, misalnya. Kau hukuman mati. Tapi sang hakim ini, karena jaksa yang menuntut, sang hakim ini lihat kasihan sekali sama Lipus, gitu ya. Akhirnya hakim bilang begini, biar sudah, yang terdakwa itu dibebaskan, biar hakim saja yang dihukum mati. Bapak Ibu dapat pengadilan di mana yang model begini? Bapak Ibu dapat pengadilan di mana yang model begini? Hanya pengadilan surga yang model begini, yang sang hakimnya rela mati untuk sang terdakwa, supaya sang terdakwa yang dibebaskan dari hukuman mati.
Kristus, sang hakim itu rela disalahkan supaya sang terdakwa itu diselamatkan. Itu saya dan saudara. Maka kita dibenarkan. Makanya apa yang ada di hadapan Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Itu bagian dari cara Allah membenarkan saya dan saudara. Jadi secara hukum saya dan saudara ini orang benar. Walaupun orang bilang kamu orang berdosa. Iya, dulu saya orang berdosa, tapi sekarang saya orang benar. Nyatanya kamu setiap hari melakukan dosa. Iya, tapi Tuhan mengampuni saya. Sebab di dalam diri kita ketika Allah sudah menyatakan kita orang benar, ada kesadaran akan kebenaran itu setiap hari. Karena Roh Kudus menaruh kuasanya di dalam diri kita. Kuasa Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita bersalah, kita minta ampun, Tuhan ampuni saya dan saudara. Adakah di sini yang Tuhan tampung-tampung kita pun dosa? Tidak ada. Tuhan sudah ampuni kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kebenaran ini Paulus temukan di dalam Injil. Makanya dia merasa berutang kalau ia tidak beritakan kebenaran ini kepada semua orang. Supaya semua orang yang percaya kepada kebenaran ini memperoleh hidup. Sehingga dikatakan orang benar akan hidup oleh imannya. Saya dan saudara hidup oleh iman. Kita dibenarkan oleh iman kita. Kita diselamatkan oleh iman kita. Bukan oleh perbuatan baik seperti pengajaran-pengajaran yang berkembang sekarang Kristen progresif. Kita dibenarkan karena perbuatan baik. Bukan. Kita diselamatkan karena Kristus. Karena iman kepada Kristus. Dan wujud iman itu dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Muncul dalam perbuatan-perbuatan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi orang beriman itu sudah harusnya berbuat baik. Sudah harusnya berbuat baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, saya mau baca ayat yang terakhir. Ayat 18 bilang begini, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Ini Bapak Ibu, Paulus melihat ini. Ada murka Allah yang luar biasa ini, yang akan nyata bagi manusia, melawan kelaliman dan kefasikan. Ini yang Paulus takutkan. Jangan sampai murka Allah menimpa semua orang yang tidak percaya kepadanya. Paulus sayang semua orang. Tuhan sayang semua orang. Kita juga sayang semua orang. Amin. Kita tidak ingin orang lain dihukum. Kita tidak ingin orang lain dimurkai oleh Allah. Kita ingin Allah menyelamatkan semua orang. Dan bagaimana caranya? Injil harus diberitakan. Jadi saksi bagi semua orang. Amin. Amin Bapak Ibu. Pulang jadi saksi. Kalau suami belum sungguh-sungguh, bersaksi bagi suami. Kalau istri belum sungguh-sungguh, bersaksi bagi istri. Kalau tetangga belum sungguh-sungguh, bersaksi bagi tetangga. Kalau anak-anak belum sungguh-sungguh, bersaksi bagi anak-anak. Kalau teman belum sungguh-sungguh, bersaksi bagi teman. Amin. Mau bersaksi? Jangan malu. Ya. Saya percaya, saya berdoa, firman yang saya sampaikan ini akan menggugah hati dan pikiran kita. Dan kita pulang menjadi saksi-saksi Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus.